Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari PS di bab 2 yang membahas tentang perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Modernisasi adalah perubahan masyarakat tradisional menuju masyarakat modern. Dampak positifnya, komunikasi dan pekerjaan sehari-hari menjadi semakin mudah karena peralatannya semakin canggih. Dampak negatifnya, kesempatan kerja semakin sedikit karena digantikan oleh mesin-mesin modern. Globalisasi artinya mendunia atau meliputi seluruh dunia, yaitu proses menyatukan dunia, proses terhubungnya seseorang, sekelompok orang, atau suatu negara dengan negara lain di dunia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong terjadinya globalisasi, seolah-olah tidak ada lagi batas antar negara. Setiap orang dapat saling berkomunikasi tanpa dibatasi jarak dan waktu. Bukti-bukti adanya globalisasi. Yang pertama, di bidang komunikasi. Salah satu alat komunikasi modern yang penting saat ini adalah satelit komunikasi. Satelit komunikasi membantu mengirimkan sinyal radio, TV, telepon genggam, dan internet. Komunikasi adalah proses menyampaikan pesan berupa lisan maupun tulisan melalui media atau perantara. Alat komunikasi modern memudahkan manusia untuk berkomunikasi di berbagai kota, negara, bahkan benua. Beberapa bukti adanya globalisasi di bidang komunikasi diantaranya dapat menyaksikan siaran langsung olahraga, berita, maupun entertain. Dapat berkomunikasi atau mengobrol melalui HP kapanpun dan dimanapun. Dapat mencari informasi berupa tulisan, gambar, dan video melalui internet. Yang kedua, di bidang pariwisata. Indonesia memiliki keberagaman kenampakan alam yang sangat indah. Zamrud Khatulistiwa atau perhiasan Khatulistiwa merupakan julukan Indonesia. Selain itu, Indonesia memiliki keberagaman budaya yang khas dan tidak ternilai harganya. Perkembangan transportasi dan komunikasi membantu perkembangan serta mempercepat kemajuan pariwisata di Indonesia. Dengan kemajuan transportasi, memudahkan melakukan perjalanan ke tempat-tempat wisata. Teknologi komunikasi memudahkan promosi suatu tempat pariwisata secara cepat dan luas. Yang ketiga, di bidang periklanan. Iklan adalah sarana untuk mengenal produk berupa barang atau jasa kepada orang lain. Tujuannya adalah untuk mempromosikan produk atau jasa kepada orang lain dengan harapan orang akan membeli produk atau jasa tersebut sebanyak-banyaknya. Iklan di bidang pariwisata telah mampu menarik minat wisatawan mancanegara, bahkan di tempat-tempat wisata terpencil. Semua itu berkat kemajuan teknologi serta informasi dan iklan tersebar dengan cepat. Yang keempat, di bidang transportasi. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain. Berkat kemajuan yang pesat di bidang transportasi, memudahkan penduduk bermigrasi dari satu negara ke negara lain untuk sekolah, bekerja sementara, maupun berlibur. Masyarakat sudah terbiasa bepergian dengan pesawat, sehingga banyak maskapai penerbangan yang membuka jalur penerbangan dengan harga terjangkau. Hal ini mendorong dibangunnya bandara internasional di berbagai wilayah Indonesia. Dampak globalisasi bagi kehidupan bangsa Indonesia. Perubahan perilaku masyarakat terjadi akibat globalisasi. Perubahan tersebut ada yang positif maupun negatif. Pertama, gaya hidup. Negara-negara barat memiliki budaya disiplin. Positifnya, masyarakat kita meniru budaya tersebut dengan memberikan penghargaan terhadap waktu, time is money. Pusat perbelanjaan modern banyak dibangun di berbagai wilayah yang memudahkan untuk mendapatkan barang-barang impor maupun lokal. Dampak negatifnya, masyarakat menjadi konsumtif dan bergaya hidup mewah. Yang kedua, selera makan. Orang lebih menyukai makanan luar negeri daripada makanan tradisional karena beranggapan jika makanan negara lain lebih kekinian dan modern dibandingkan dengan makanan tradisional. Dengan mudah kita dapat memperoleh berbagai makanan luar negeri tanpa perlu ke negara asalnya dan melalui televisi, majalah, maupun internet dapat mengetahui cara membuat makanan tersebut. Yang ketiga,
Pakaian. Globalisasi membuat kita dapat mengenal berbagai jenis pakaian dan tren pakaian di dunia. Permintaan produksi pakaian yang banyak membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Yang keempat, komunikasi. Kemajuan alat komunikasi modern memudahkan orang untuk berkomunikasi di mana saja, dengan siapa saja, dan kapan saja tanpa bertemu langsung dengan orang lain. Yang kelima, transportasi. Kemajuan transportasi membuat pelayanan kepada masyarakat semakin baik. Perpindahan barang dan manusia dapat dengan mudah dilakukan dengan menggunakan pesawat terbang. Selain dampak positif, dampak negatif dari perkembangan transportasi adalah semakin banyaknya warga masyarakat yang memiliki kendaraan pribadi, sehingga menyebabkan kemacetan. Perusahaan asing yang bermunculan di Indonesia. Perusahaan asing adalah perusahaan yang beroperasi di Indonesia, tapi dimiliki oleh pihak asing. Tidak semua perusahaan asing dimiliki 100% oleh orang asing. Ada juga yang didirikan oleh orang asing dan pemerintah Indonesia. Alasan pendirian perusahaan asing di Indonesia adalah ketersediaan bahan baku, sumber daya alamnya menyediakan bahan baku yang cukup bagi kegiatan industri. Konsumen yang besar, karena memiliki jumlah penduduk yang banyak sehingga menjadi pangsa pasar yang besar. Banyaknya tenaga kerja, karena jumlah penduduk yang besar, maka perusahaan asing tidak kesulitan mendapatkan tenaga kerja di Indonesia. Stabilitas keamanan. Dengan terciptanya stabilitas keamanan dan ketertiban di Indonesia, perusahaan asing dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan lancar. Keuntungan perusahaan asing di Indonesia yaitu dapat menyediakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan negara melalui pajak yang dikenakan kepada perusahaan asing, meningkatkan penguasaan teknologi melalui alih teknologi. Selain keuntungan, ada pula kerugian perusahaan asing di Indonesia, di antaranya pencemaran lingkungan, baik udara, suara, dan air. Peralihan fungsi lahan yang semula hutan atau daerah resapan menjadi kawasan industri. Hasil kekayaan Indonesia tidak dapat dinikmati oleh masyarakat sepenuhnya karena ada pembagian keuntungan dengan negara lain. Sikap toleransi terhadap globalisasi. Globalisasi telah menciptakan perubahan kehidupan masyarakat menjadi semakin modern, yang mempengaruhi kehidupan masyarakat secara positif dan negatif. Yang pertama, sikap terhadap perubahan sosial di masyarakat membuat interaksi langsung antar individu menjadi semakin berkurang. Hal ini disebabkan karena lebih senang bertukar kabar melalui WhatsApp, video call, atau telepon, sehingga mengurangi kebersamaan. Oleh karena itu, hendaknya mengurangi penggunaan smartphone, gemar berkunjung ke kerabat maupun tetangga, serta senang melakukan kegiatan kemasyarakatan seperti baksos, ronda malam, dan kerja bakti. Yang kedua, sikap terhadap perubahan budaya dalam kehidupan masyarakat. Menjauhi sikap konsumtif dan mewah agar tidak berbuat mubazir dan dapat membantu kepada sesama yang membutuhkan. Lebih mencintai budaya sendiri supaya dapat melestarikan budaya bangsa. Meniru budaya positif negara lain seperti disiplin agar dapat meraih kesuksesan di masa mendatang, serta mencintai produk dalam negeri yang bertujuan membantu usaha para produsen lokal agar tercipta lapangan pekerjaan yang dapat memperkuat perekonomian dalam negeri. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.